Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak? Baik. Ya, alhamdulillah. Hari ini kita masih diberikan umur panjang dan kesehatan sehingga kita masih bisa melaksanakan pembelajaran di tempat yang kita cintai ini. Ya, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran ya, kita sebaiknya berdoa dulu. Semua ambil sikap untuk berdoa. Alfi tolong dipimpin doanya. Sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran ini, mari kita berdoa sama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba. Raditu billahi robba. Wabil islami dina. Wabil islami dina. Wabil muhammadin nabiyya wa rasulah. Wabil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman. Rabbi zidni ilman. Warzuqni fahman. Warzuqni fahman. Amin. Ya, terima kasih. Jadi Ibu absen dulu ya. Ya, Makfira, Hadir. Mutiara, Nurul, Lalita, Urfatul Jana, Naisila, Gilda, Faisal, Sahril. Oke, jadi hadir semua ya. Ya, jadi sekarang anak-anak kita awali dulu pembelajaran ini. Tadi sudah berdoa ya, sekarang kita tolong diisi dulu ini asesmennya. Seperti kemarin ya, Ibu suruh isi sesuai dengan pikiran dan hati kalian sendiri ya. Tidak usah lihat teman. Ini adalah asesmen. Diisi, tidak usah nyontek teman, dilihat saja. Kasih anu ke sana. Cukup? Kasihkan Ansan, Faisal. Ya, jadi Ibu akan tanya, siapa yang pernah menulis puisi berdasarkan unsur-unsur pembangunnya atau unsur-unsur pembangun puisi? Siapa? Tunggu satu-satu. Alisa, pernah? Pernah membacakan puisi Alisa? Apa judulnya puisi yang Alisa bacakan? Ibuku. Di mana itu? Waktu SMP ya. Oke, Afriansa? Judulnya Hari Kemerdekaan. Hari Kemerdekaan ya. SD. Waktu SD. Iya. Oke, jadi itu ya. Ya. Sekarang materi kita, dengar coba perhatian, sekarang materi kita masih unsur-unsur pembangun, cuman tujuan pembelajarannya berbeda ya. Ya, jadi sekarang menulis puisi dengan memperhatikan unsur-unsur pembangunnya. Dan kedua yaitu mendemonstrasikan puisi masing-masing kelompok sesuai dengan atau yang hal-hal yang diperhatikan adalah intonasi, vokal sama ekspresi. Lutfi Hafizul Haq. Besar suara. Pagi sunyi berwarna jingga, suasana pagi yang begitu indah dan elok. Cahaya surga mulai terlihat, cahaya matahari bersama dengan nyanyian irama dedaunan, suara gesekan daun-daun pohon dan kicauan burung-burung nuri. Suara burung nuri yang beradu pula dengan suara dedaunan. Jikalau senja menghampiri, apabila sore telah tiba, beriang langit mulai berkedip, bintang-bintang mulai terlihat. Dahaya hilang entah kemana, cahaya matahari pada saat itu telah hilang. Perlahan langit berubah warna, berubah dari yang tenang menjadi gelap. Beribu bintang berlian menghiasi malam, begitu banyak bintang berserakan di langit. Rembulan mulai menyinari malamku. Bulan pada saat itu mulai muluk dan bersinar terang. Permata langit jatuh berguguran. Hujan mulai jatuh ke bumi. Di bumi hitam beralas hijau,
jatuh ke bumi bertanah hitam yang diselimuti dengan rerumputan. Oke, jadi itu adalah contoh puisi. Jadi yang coba kalian tentukan, yang pertama adalah tema. Temanya apa yang dibacakan dengan judul apa tadi? Ya, keindahan alam judul. Kalian cari temanya, maknanya sama gaya bahasa yang dipakai di situ. Oke, siapa bisa jelaskan tema yang ada di puisi keindahan alam yang dibacakan oleh Lalita tadi? Farida, temanya apa Farida? Dari puisi yang Lalita bacakan tadi, temanya kekaguman seseorang terhadap alam atau jagat raya yang begitu indah dan elok. Gaya bahasa yang dipakai hiperbola. Hiperbola. Ya, hiperbola. Maknanya penghormatan terhadap kehidupan alam dan selalu bersyukur atas segala keindahan yang alam tawarkan. Ya, jadi temanya apa tadi? Kekaguman seseorang terhadap alam. Maknanya penghormatan kehidupan alam dan selalu bersyukur atas segala apa yang alam tawarkan. Gaya bahasanya Hiperbola. hiperbola. Siapa tahu apa itu hiperbola? Nah istilah apa hiperbola? Yaitu gaya bahasa yang digunakan untuk memberikan suatu gambaran yang berlebihan atau melebih-lebihkan suatu hal. Iya, jadi contoh, siapa tahu apa contoh hiperbola? Halisa. Kesedihan dalam hatinya begitu dalam sampai laut pun terlihat dangkal. Ya, jadi contoh hiperbola ya majas yang berlebihan ya. Jadi contohnya seperti yang dibacakan Halisa tanya, kesedihan dalam hatinya begitu dalam sehingga laut pun terlihat dangkal. Itu contoh dari hiperbola. Coba perhatikan ya, Ibu jelaskan sedikit mengenai menulis puisi ya. Ya, menulis puisi dengan memperhatikan unsur pembangunnya. Sekarang kan tugas kalian yang menulis puisi, setelah itu mendemonstrasi. Iya, mendemonstrasikan atau membacakan puisi di masing-masing kelompok. Sebentar ya. Yang pertama yaitu proses penulisan puisi. Temukan sumber atau inspirasi, jelajahi pengalaman pribadi, observasi sehari-hari atau perasaan yang kuat. Contohnya, perhatikan detail di sekitarmu, temukan kehidupan dalam momen-momen sederhana. Itu yang pertama. Kedua, gaya bahasa dan struktur. Pilihan gaya bahasa yang sesuai dengan formal, kiasan atau informal. Sesuaikan dengan maksud puisi, struktur puisi bebas, soneta, kuatrain atau sesuai dengan kreativitas yang diinginkan. Contoh, gunakan bahasa yang sesuai dengan emosi yang ingin disampaikan dan pilih struktur yang memperkuat pesanmu. Maksudnya pesan yang ada dalam puisi ya? Iya. Terus lanjut, unsur pembangun puisi. Terapkan metafora. Gunakan, siapa tahu apa metafora? Apa majas metafora? Makna kiasannya metafora ya? Iya, gunakan perbandingan kreatif untuk meningkatkan daya ungkap puisi. Rancang ritme yang sesuai mood dan pesan puisi. Eksplorasi rima yang kreatif, rima yang alami atau tanpa rima, sesuai dengan tujuan kreatif. Contoh, gunakan metafora untuk memberikan warna pada kata-kata. Sesuaikan ritme dengan emosi dan mainkan rima sesuai keinginanmu. Berikutnya, revisi dan perbaiki. Proses revisi, baca kembali puisi dengan kritis. Jadi puisi yang kalian buat tadi dibaca kembali ya. Iya, baca kembali puisi dengan kritis. Perhatikan ritme, rima dan apakah metafora menguatkan pesan. Dapatkan masukan, minta masukan dari teman atau monitor puisi, perspektif tambahan, finalisasi puisi. Perbaiki dan sempurnakan puisi sebelum membagikannya atau menghasilkan versi final. Contoh, revisi puisi secara berulang
untuk mencapai kesempurnaan. Dapat masukan dan pastikan setiap kata mendukung keseluruhan karya. Ya, sekarang seperti biasa, bagi kelompok, bentuk kelompok, 3 kelompok. Oke, mulai sekarang. Tiga kelompok, ayo. Sini ya, saya pula sini. Ya, ayo, kamu dulu. Ini LKPD diisi, ada perintahnya di situ. Ya. Sebentar Ibu jelaskan dulu. Oke, dengar Ibu. Kalian buat puisi, ya. Buat puisi, terserah kalian berapa bait. Cuma jangan terlalu panjang ya. Terus kalian tentukan temanya, maknanya sama gaya bahasa. Jadi semua kelompok harus aktif ya. Kasih ide, apalagi mau dibikin ini, apalagi. Yang pertama judul dulu ya. Baru tentukan temanya, baru tentukan maknanya sama gaya bahasa. Oke, aktif semua kelompok, tidak ada yang diam. Yang pertama judulnya dulu ya. Terus tentukan temanya seperti Ibu bilang tadi, jangan lupa kata kunci, gaya bahasa. Mana kelompok 2 sudah? Mana judulnya kelompok 2? Oh, judulnya kelompok 2 sekolahku. Iya. Ya, jadi tinggal dicari temanya ya. Iya. Bikin berapa bait saja ya. Kelompok 1 mana judulnya? Sudah dapat judulnya? Mana? Oh, Bundaku Sayang. Kelompok 3 apa judulnya? Sudah judul kelompok 3? Apa? Guruku pahlawanku. Oh, Guruku Pahlawanku. Oke, tinggal dikembangkan puisinya. Jangan lupa tema sama maknanya ya. Ya, ini sudah diisi nih, asesmennya sudah. Sebentar Ibu kumpul satu kali, Ibu kumpul sekalian. Ini asesmennya ini Ibu lihat tidak ada yang pilih sedia. Semua senang. Ini sesuai dengan hati nurani ini. Oke, sekarang kita ya di antara 2 kelompok siapa yang mulai duluan? Judul Sekolah tercinta, mencetak banyak generasi bangsa yang setiap harinya belajar menambah wawasan agar kita tidak menjadi bangsa yang ke belakang. Sekolahku yang indah, tempat aku mengenang keseimbangan antara alam dan manusia yang saling berhubungan. Ada banyak teman sekolah yang bisa menjadi tempat praktek pembelajaran. Aku lewat banyak tempat sekolah, SD, SMP, hingga SMK. Semua bertujuannya sama, mencerdaskan anak-anak bangsa. Walau dulu sekolahku nampak begitu pusing dan suram, kini berubah menjadi cerah karena pembangunan. Sekolah yang baru memberikan semangat juang yang baru. Terima kasih. Oke, itu adalah puisi dari kelompok 2. Oke, siapa yang bertanya kelompok? Oke, silakan yang ingin bertanya. Gilda? Gaya bahasa apa yang digunakan oleh puisi tersebut? Baik, kalau saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Gaya yang bahasa kami pakai di puisi sekolahku adalah majas metafora atau kiasan. Oke. Jika ada yang mau bertanya lagi, silakan. Kelompok 3, pertanyaan untuk kelompok ada yang tidak dipaham.
Ya, ayo bertanya kalau ada yang mintanyakan. Nah, Saya Nurul Fatima dari kelompok 3 ingin menanyakan makna dari puisi tersebut. Maknanya berarti makna dari puisi apa tadi judulnya? Sekolahku. Ya, jadi Fatima menanyakan apa arti dari puisi yang kalian buat yang judulnya adalah Sekolahku. Oke, siapa yang bisa jawab? Yang lain yang kelompok 1 coba perhatikan, jangan bercerita kelompok 1. maknanya adalah di mana tidak ada tempat kita untuk menuntut ilmu yang lebih dalam lagi, dan di sekolah tentunya lebih fokus dan lebih mengenal banyak teman dan dapat bersosialisasi dengan baik. Bisa diterima? Atau mau diulang? Kalau belum dipaham jangan bilang bisa ya. Ulangi lagi 1 kali supaya. Nah, coba satu kali lagi. Maknanya adalah di mana tidak ada tempat kita untuk menuntut ilmu yang lebih dalam lagi, dan di sekolah tentunya lebih fokus dan lebih mengenal banyak teman dan dapat bersosialisasi dengan baik. Bagaimana kelompok 3? Bisa dipaham? Bisa terima ya? Sudah? Bisa. Oke, sudah paham ya? Sudah. Ada Kelompok pertanyaan lain? ada pertanyaan dari siapa tahu dari kelompok 1? Alfi dulu, Alfi. Satu-satu. Kata kunci yang kalian pakai apa? Apa? Kata kunci. Kata kunci yang kita pakai adalah sekolah. Nah, sekolah bisa dikembangkan, jelaskan. Sekolah bisa dikembangkan. Sekolahku yang indah, tempat aku mengenang keseimbangan antara alam dan manusia yang saling berhubungan. Oke, bagaimana Alfi? Oke. Ada lagi? Yang mau ditanyakan? Tidak ada. Ya, Gilda tadi mau bertanya. Gilda, belum paham Gilda temanya. Temanya tentang sekolah yang menciptakan atau mencetak generasi penerus bangsa yang bermakna. Oke, sekali lagi temanya. Tentang sekolah yang menciptakan atau mencetak generasi penerus bangsa yang bermakna. Iya, yang bermakna. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Ya. Sekarang kalian mengerjakan soal dulu, ya. Ada beberapa soal di situ, tolong dikerjakan. Jawabannya sudah. Iya, di belakang saja jawabannya. Kelompok 1 semangat ya, jangan begitu, jangan down begitu. Iya. Iya, jangan down ya. Ini namanya belajar ya. Iya, belajar itu tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah. Bisa ya, bisa diskusi sama teman-teman jawabannya bisa ya. Tulis ulang di belakang jawabannya saja di belakang lembaran. Mana? Aduh, ini saya pula. Udah. Jangan lupa nama peserta didik. Jangan lupa supaya ibu bapak periksa nanti. Nah, sebelahnya siapa apa? Sebelah sini saja. Nama jangan lupa ya. Di asesmennya juga nama jangan lupa. Ada yang tidak dipaham nanti tanya ibu ya. Siapa tahu ada temannya juga yang bisa. Oh iya. Apa? Ya, sudah kamu? Puisi yang mengungkapkan perasaan duka cita atau kesedihan disebut apa?
Ya. Baru penyusunan irama dan pola dalam puisi disebut apa? Ya, itu semua ya. Terus puisi yang terdiri dari 4 baris dengan pola ritma ABAB disebut juga apa? Gaya bahasa yang digunakan dalam puisi untuk membandingkan dua hal yang berbeda disebut apa? Ini asesmen. Kalau kalian memilih sesuai dengan hati nurani kalian, pikiran kalian, harus sertakan kayak begini Naisila ini. Iya, maksudnya seperti Naisila, keterangannya di bawah ya. Harus disertai dengan keterangan. Jangan cuma main centang-centang, harus ada keterangannya di bawah. Satu ayat semua. Semua kalau begini, ini di sini, iya kan? Nah, ini kalau macam misalnya pilih ini sini keterangannya. Nah, ini misalnya pilih di sini. Nah, kalau ini di sini keterangannya di bawah. Tiap apa coba kita? Atau di bawahnya sini juga boleh, kasih kecil-kecil tulisannya. Mana Ibu lihat? Jangan begini, tidak sesuai ini. Tidak sesuai ini. Tidak sejalan ini. Tidak sejalan ini. Udah ganti. Ganti, ganti ulang. Tidak sesuai itu, ganti. Ini yang mana ini ya? Iya, yang ini mau tamu yuk, ganti sini nomor 3 ya. Oke, ini yang mana ini? Nomor 3. Iya, Oh iya, nomor 2 ya. Oke. Nomor 2. Oke, ini nomor 3 lagi. Sudah? Itu namanya berpikir kritis. Jangan bilang tidak tahu berpikir. Dilihat kan ini sudah ada patokannya. Ini apa yang kalian akan tulis, apa yang kalian akan jelaskan. Ya, jadi sebelum merangkum, Ibu ingatkan kembali materi untuk kita kali ini, yaitu materi menulis puisi. Ya, menulis puisi. Menulis puisi yaitu kemampuan untuk mengungkapkan gagasan atau ide berupa rangkaian kata-kata yang indah yang memiliki makna baik secara intrinsik maupun ekstrinsik. Ya, jadi menulis puisi ada 2. Yang pertama yaitu yang pertama yaitu untuk mengungkapkan perasaan. Yang kedua yaitu berdasarkan berita yang dibaca atau didengar. Adapun langkah-langkah penulisan puisi itu yang pertama tentukan adalah apa dulu? Ya, sebelum tema apa? Judul ya. Ya, judul dulu baru tema. Baru apa lagi? Ya, kata kunci apa lagi? Gaya bahasa. Ya, gaya bahasa. Yang keempat, kembangkan puisi seindah seindah mungkin. Terus ada beberapa hal yang diperhatikan ketika siswa mendemonstrasikan
puisi yang dibuatnya. Yang pertama apa? Iya, vokal apa itu vokal? Penjelasan pengucapan. Ya, artikulasi atau kejelasan dalam pengucapan. Misalnya ya, A, I, U, E, O. Iya, yang kedua adalah ekspresi. Apa itu ekspresi? Perubahan raut wajah. Iya, mimik ya, atau perubahan raut wajah harus ada sesuai dengan kebutuhan puisi yang kalian buat. Yang ketiga adalah intonasi. Apa intonasi? Iya, keras lemahnya pengucapan suatu kata, ya. Itu intonasi. Jadi kalau orang berpuisi itu 3 hal itu yang diperhatikan. Yang pertama itu yang penting adalah vokal. Yang kedua adalah ekspresi. Jangan di puisi itu dia menceritakan sedih, terus ekspresinya kamu itu menggambarkan ceria misalnya, ya kan? Ya seperti itu. Jadi kan tidak sejalan, tidak sesuai dengan kebutuhan puisi. Iya ya? Iya, jadi ekspresi, terus intonasi. Intonasi itu keras lemahnya. Di mana yang kata-kata yang harus keras, di mana yang lemah atau lembut ya. Jadi itu harus diperhatikan dalam puisi. Oke, selanjutnya tugas kalian merangkum semua materi dari awal Ibu jelaskan sampai dengan terakhir. Sendiri-sendiri ini ya, bukan kelompok. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya harus semangat. Setiap pembelajaran kalian harus semangat ya. Kalau kalian tidak semangat ya, kalian tidak akan bisa menerima pelajaran dengan baik. Harus semangat. Kepada anak-anakku sekalian, tetap semangat ya. Ya, tetap semangat dan rajin ke sekolah agar kalian bisa menjadi penerus-penerus bangsa ya. Ya, jadi Ibu rasa cukup sekian dulu untuk pertemuan kita hari ini. Ya, insya Allah pertemuan kita berikutnya dengan materi yang lain lagi ya. Ya, materi kita yang akan kita bahas di pertemuan yaitu membaca biografi ya. Ya, jadi untuk puisi sudah selesai. Ibu ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa meninggalkan ruang.